Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Adik-adikku, sahabat hebat, pejuang dan pemburu PTN favorit. Di tahun ini, prioritas yang kalian paling dominan adalah masuk PTN. Oleh karena itu, semua potensi yang memudahkan ke arah itu harus kalian maksimalkan. Salah satu yang penting di masa pandemi ini adalah kalian membutuhkan fisik yang lebih kuat. Sehingga dengan fisik yang sehat dan bugar, tentunya semua aktivitas yang kalian lakukan itu lebih asyik untuk dinikmati, tidak cepat lelah, tidak cepat ngantuk, tidak cepat suntuk, dan tentunya tidak mager. Maka dari itu, tips dari Kak Sobi adalah lakukan gerak tubuh atau olahraga secara teratur, tentunya dengan semangat, ya, minimal 2 kali dalam seminggu. Lakukan terus hal-hal yang positif, walaupun harus kalian paksakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad bahas langsung soal matematika mengenai UTBK dan senam PTN, SBMPTN, dan sejenisnya. Pada video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal UTBK yang berhubungan dengan trigonometri, yaitu bab yang cukup dikenal keromantisannya. Sehingga nanti untuk memudahkan ini tentunya harus pandai-pandai memilih rumus dan tentunya sentuhan yang pas, sehingga soal-soal ini yang ada di bab ini jadi terasa mudah. Kita lihat soal-soalnya. Yang ada di tahun 2019. Ada dua data, X dan Y diketahui. Pertanyaannya adalah, berapa nilai terbesar dari X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2? Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini tentunya adalah X dan Y masing-masing dengan data yang ada kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah ketika X dipangkatkan 2 adalah sin pangkat 2 alfa ditambah dengan 2 sin alfa sin beta ditambah dengan sin pangkat 2 beta. Dengan cara yang sama kita bisa memangkatkan pangkat 2 atau memangkatkan 2 dari Y juga, ya. Hasilnya tentunya sama, ya, cuma beda variabel. Cos pangkat 2 alfa min 2 cos alfa cos beta tambah cos pangkat 2 beta. Supaya nanti muncul X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2, tentunya dua persamaan ini kita jumlah. Sehingga hasilnya adalah sin pangkat 2 ditambah dengan cos pangkat 2 alfa 1. Terus nanti ada yang di ujung tuh, sin pangkat 2 beta ditambah dengan cos pangkat 2 beta adalah 1 juga. Oke, kasus berikan lagi. Oke, sebentar. Ini dia. Sin. Ini 1, ya. Terus ini juga 1. Ini dia sudah jenis 1. Oke. Berikutnya adalah kita lihat. Berikutnya adalah sebentar. Ini harusnya ke atas, ada error sedikit. Oke, kita teruskan, ya. Oke, kita teruskan. Sehingga setelah dipangkatkan 2, tadi sudah menemukan hasil seperti itu. Nah, lantas tadi ada yang pertama 2 sin alfa sin beta ditambah dengan, sebentar ada sedikit gangguan nih, lagi dibetulkan dulu. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke, sudah kembali normal. Kita teruskan, ya. Nah, ditemukan tadi, jadi X pangkat 2 tambah dengan Y pangkat 2, seperti itu. Ada kemudahan lagi yang kita temukan pada kasus ini, yaitu ketika menemukan cos alfa ditambah dikali cos beta min sinus alfa sin beta, itu ada rumusnya yang menyingkat dari tampilan itu. Dia sama juga dengan cosinus alfa plus beta. Coba sekarang gunakan logika, ya. Supaya nanti X tambah
Y pangkat 2 itu maksimum, itu kan nilainya tergantung dari nilai ini. Nilai cos dia bisa min 1, bisa 1. Nah, tentunya nilai maksimum minimum tergantung kondisi. Kalau ada 2 minus 2 kosinus sekian, supaya dia nilainya terbesar, coba kira-kira kosinus yang diambil apa? Min 1 atau plus 1? Ya min 1 lah. Kalau plus 1 kan 2 dikurang 2, 0 gitu ya. Kalau min, kita kan nanti ketemunya 2 tambah 2, 4 gitu. Jadi pakai logika aja, jangan semuanya harus dihafal. Ya. Sehingga nanti bentuk X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu terbesar terjadi ketika kosinusnya adalah min 1. Nah, dari sini harapannya bisa mencari jawaban yang pas untuk soal ini. Kosinus berapa yang min 1? Coba, ini kan istimewa. Iya, min 1 itu 180. Di jawaban yang diminta adalah hubungan alfa dan beta. Sehingga untuk mencari alfanya tinggal beta pindahkan ke ruas kanan ya. Sehingga alfanya adalah 180 min beta. Dan pilihannya itu ada di A. Oke. Ini soal dari UTBK tahun 2019. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nomor ini diambil dari tahun 2019. Jadi memang diambil yang tahun-tahun terakhir ya, yang lagi tren tapi tipenya berbeda. Sehingga nanti tipe yang sama silakan sahabat hebat, pejuang PTN dicoba ya dengan cara yang sama yang Kak Sobi berikan. Oke, di sini X dan Y-nya ada di kuadran 1. Pertanyaannya adalah berapa nilai cos X ditambah dengan cos Y? Intinya kita bisa memulai dari pertanyaan sebenarnya. Untuk mencari cos X ditambah dengan cos Y, kita harus mencari berapa nilai cosnya dan berapa nilai cos Y-nya. Nanti setelah ketemu dua-duanya baru kita jumlahkan. Nah, yang pertama tentunya kita ambil persamaan yang kedua tuh, cos Y sama dengan 2 cos X. Buat apa? Coba kita lihat di persamaan yang pertama. Supaya nanti antara persamaan pertama dengan kedua ada hubungan, kita coba libatkan rumus sudut terangkap. Cos 2X itu nilainya sama juga dengan ini 2 cos kuadrat X min 1. Sama juga dengan cos 2Y ya, 2 cos kuadrat. Kenapa dirubah ke sini? Di data soal tadi kan ada bahwa nilai cos Y-nya adalah 2 cos X. Sehingga dengan substitusi persamaan 1 ke persamaan kedua, maka nanti dengan mengganti cos Y sama dengan 2 cos X, dan jangan lupa dikalikan 5 dulu ya, kita akan memperoleh bentuk seperti ini. 2 kalikan 5 nanti ketemunya 10 cos pangkat 2X min 5 ya. Terus cos Y-nya ini kita ganti dengan 2 cos X. Ingat, nilai cos Y-nya diganti dengan 2 cos X. 2 cos X dipangkatkan 2 nanti ketemunya adalah 4. 4 kali 10 nanti ada 40. Tadi juga ada cos pangkat 2, sehingga ketika digabung semuanya ada 50 cos pangkat 2. Ini ada min 5, ada min 5, min 10. Kalau pindah ke ruas kanan, min 2 tambah 10 jadi 8. Dari sini kita menemukan nilai cos pangkat 2 sama dengan 8 per 50. Kita bagi 2 jadi 4 per 25. Oke, sehingga dari persamaan ini kosinusnya ada 2 ya. Akar dari 4 per 25. Ada 2 tuh, bisa 2 per 5, bisa min 2 per 5. Yang diambil jangan lupa, X dan Y-nya ada di kuadran 1. Itu menentukan dalam masalah plus minus. Nilai kosinus di kuadran pertama tentunya yang diambil yang positif. Nah, baru dengan posisi ini untuk nyari berapa nilai kosinus Y-nya, kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama tadi. Cos Y sama dengan 2 cos X. Cos X-nya sudah ada, tinggal mengganti dengan 2 per 5. Sehingga 2 kali 2 per 5 sama dengan 4 per 5. Kosinus X sudah ada, kosinus Y sudah ada, sehingga pertanyaan soal bisa kita jawab dengan mudah. Kosinus X tambah dengan kosinus Y adalah 2 per 5 ditambah dengan 4 per 5. Jadi semuanya adalah 6 per 5. Dan di jawaban ada di E. Mudah ya? Oke. Jadi sekali lagi, untuk melatih analisis seperti ini banyak latihan, jangan bosan-bosan latihan sehingga menemukan kemampuan terbaik. Oke, yang sudah mulai lelah boleh ngopi dulu seperti yang Kak Sobi lakukan. Oke, ini
dibuatkan sama istri saya nih, yang manis sekali, untuk penyegar luar biasa nih. Doping dulu ya. Enak. Kita lanjutkan lagi ya. Kondisi fisik sudah segar bugar lagi. Kita teruskan ke soal berikutnya. Wah, ini seru nih. Dari 2018. Jika nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan a cos x plus b berturut-turut 5 dan 1, maka nilai a pangkat 2 tambah b pangkat 2 berapa? Tentunya untuk menjawab ini, ya kita butuhkan berapa nilai a dan berapa nilai b. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau dari bentuk a cos x tambah b, itu kan supaya dia maksimum nilainya, itu dapatnya dari harga mutlak a ditambah dengan b. Itu secara aturan main ya. Sehingga dari posisi soal berarti harga mutlak a tambah b sama dengan 5. Ketentuan soal kan begitu, maksimalnya kita 5 ya. Nah, nilai minimumnya dibalik, didapatkan dari min harga mutlak a ditambah b. Tadi dijelaskan di soal bahwa minimumnya adalah 1. Sehingga 1 sama dengan min harga mutlak a ditambah dengan b. Kita coba jumlahkan dari persamaan 1 dan persamaan kedua sehingga menemukan 6 sama dengan 2b. Harga mutlaknya habislah otomatis. Dari sini kita bisa menemukan nilai b-nya adalah 3. Oke, ini b-nya. Yang diminta bukan hanya b, yang diminta a pangkat 2 tambah dengan b pangkat 2. Kita butuh a lagi. Nah, untuk mencari berapa nilai a-nya, terserah. B sama dengan 3, boleh disubstitusikan kemanapun. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Dua-duanya asik semua. Nah, Kak Sobi pilih yang pertama nih. 5 sama dengan harga mutlak a ditambah dengan 3 ya. B langsung kita ganti dengan 3. Sehingga dari posisi ini, harga mutlak a-nya adalah 2. Artinya a-nya berapa? 2, min 2, atau plus minus 2? Coba, siapa yang tahu? Ayo, sahabat hebat, pemburu PTN favorit. Iya dong, harusnya plus minus. Kan harga mutlak boleh min, boleh plus. Tapi hasilnya selalu plus ya. Oke, itu yang Kak Sobi ingatkan. A-nya adalah plus minus 2. Sehingga dengan A dan B-nya sudah ditemukan, maka A kuadrat tambah B kuadrat sudah kita pastikan nilainya dong. A pangkat 2 berarti plus minus 2 pangkat 2, 4. B pangkat 2, 3 pangkat 2, 9. 4 tambah 9 adalah 13. Baik, ini jawaban dari soal yang ada di tahun 2018. Menarik ya. Tapi lagi-lagi kalau kalian sudah paham, sentuhannya pas, ini bisa di bawah 1 menit selesai. Sehingga bisa subsidi ke soal yang lainnya. Oke ya. Jadi ini untuk yang trigonometri, lagi-lagi ini hanya buat pemicu untuk soal-soal yang lain yang juga pengen kalian sentuh ya. Jadi mudah-mudahan menambah keterampilan sahabat hebat semua dalam menjawab soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi jangan lupa dan tidak bosan-bosan untuk subscribe, like, dan komen, juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Sehingga nanti mendapatkan manfaat yang banyak. Dan tentunya kita dapat keberkahan semua ya. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.